Oke, Shalom. Magda, sebentar ya. Ya, sebentar. Oke, Shalom. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, apa kabar? Oke, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Ya, bisa langsung ya. Ya. Oke. Salam, selamat Ya, malam. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Kita percaya Tuhan hadir malam ini dan melawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, Haleluya. kuasa, mujizat kesembuhan saat ini. Amen. Kita lambaikan tangan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya, Amin. sudah menerimanya, dan sudah. Yes. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Jumat 11 Agustus 2023 pukul 19 WIB Indonesia, pukul 20 AM Hong Kong, pukul 14 PM Jermani Nederland. Host saya Amin. sendiri, Ibu Magdalena dari Kediri. Worship leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa prophetik oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya, pengumuman Ibu Ratna Marlina
PD Pekanbaru. Yes. Doa Pastor John Sarbunan MA dan selesai. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk pujian dan penyembahan. Silakan Bapak Gembala. Oke, praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa. Namun saya kasih waktu sebentar dulu ya kepada koordinator menyampaikan 1-2 kata dulu sambil saya lagi reclean ya untuk laptop supaya tidak macet ya. Silakan Ibu ADC-nya. Sambil saya refresh ya. Bu ADC. Silakan Ibu ADC. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung ya kepada pujian penyembahan pada malam hari ini. Ya, Bu Aditya mau sampaikan sesuatu langsung Bu, mic bisa dibuka sambil saya refresh ini komputernya supaya tidak macet. Mic bisa dibuka ya. Oke, shalom, selamat malam. Apa kabar Ya, semua? shalom. Sehat, Bu Mahda. Puji Tuhan. Amin. Buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini, pastikan kita sehat semuanya ya, sambil kita menunggu mungkin sinyal ya Pak John, atau apa Pak John? Bukan masalah signal, bersihkan virus-virus Oh, supaya laptopnya nggak berat. Ya, ini mungkin lagi 1 menit lagi sudah selesai. Ya. oh begitu. Ya. Oke. Apa ya? Yang penting kita sehat semuanya ya, Bapak Ibu, dan kita tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam pelayanan gereja CRCC. Wah ini Pak Jonathan Ponidi, kok enggak kelihatan ya? Kecil Pak. Biasanya berdua berdampingan. Mana Pak Jonathan? Pak Jonathan maju. Soalnya saya matanya baru 4, jadi kelihatannya kecil banget. Tapi kita nanti jangan lupa ya, kita berdoa buat Bu Rosalin semuanya. Ya. Di mana Bu Rosalin sudah dalam perawatan ya di rumah sakit, tapi untuk pelaksanaan operasi kita tunggu kabar. Pasti ada kabar baik ya buat kita semua. Itu aja mungkin dari saya, Pak John. Apa sudah selesai? Ya, oke, sudah. Baiklah Bapak Ibu. Ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Selamat bergabung Bu Ong Gyo Kim, Bu Kesia Willy Chan dari Hong Kong, dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, orang-orang yang luar biasa, yang siap untuk mendapatkan impartasi kuasa Roh Kudus yang akan tercurah bagi kita sekalian. Katakan amin. Yang percaya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya, bersama-sama.
Pujian yang sangat indah tentunya untuk kita sama-sama untuk ini ya, memuji Tuhan di malam hari ini. Amen, amen. Ya, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang untuk memuja-Mu ya Tuhan. Haleluya Jesus Christ. Mari kita katakan sama-sama di dalam Tuhan. Yesus, kami puja. Sama katakan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Katakan sama-sama, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tamu. Katakan sama-sama, sembah dan puji Tuhan tamu. Sembah dan puji Tuhan tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami datang menyembah-Mu. Mari segenap hati katakan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Oh layak Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat suaramu. Oh, sembah dan puji Nuhin tamu. Sembah dan puji penuhi tamu selamanya. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami menyembah-Mu. Sembah dan puji penuhi tamu, di hadapan kami menyembah-Mu. Sembah dan puji penuhi tamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami Tuhan. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Benar, Dia adalah Raja untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau telah lahir bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Oh glory, haleluya. Yesus Tuhan, kami datang memuja-Mu dengan senang hati. Mari bersama katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari dengan sukacita goyang badanmu ke kanan ke kiri, dengan senyum yang manis bagi Tuhan Yesus, supaya badanmu sehat, tubuhmu kuat. Amin. Biar penyakit-penyakitmu hilang malam ini. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan yang sakit malam ini.
untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penderaja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amen. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus. Malam hari ini pujian yang sangat indah untuk kita semua sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja mulia, dan kami datang untuk menyembah Engkau dengan segenap hati. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, dan seperti domba yang merindukan rumput yang hijau. Demikian jiwa kami Tuhan. Seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kami. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari mengasihi Tuhan pada nama Yesus. Kita sama-sama. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Hati kami sangat merindukan-Mu Yesus. Mari Tuhan jamah dan penuhi hati kami malam hari ini. Seperti sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kau
hatiku mari dengan senang hati katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku menyembahmu. Mari panggil nama Yesus, sama-sama angkat suaramu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Panggil namanya Yesus, Yesus berarti bagiku. Oh Yesus, Allah Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus yang menyembuhkan kami Tuhan. Yesus yang menolong kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Dan malam ini kita akan siapkan hati kita ya untuk menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu ada Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Dipersilakan Pak Darmawan Lim. Ya, salam pastor, salam Ya, teman-teman shalom. semuanya. Amen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor John Sarbonan. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, bukakanlah telinga rohani kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, persiapkan hati kami Bapa, agar kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Ya, Mampukan Yesus. kami juga mengerti Tuhan, kehendak hati-Mu, kehendak hati-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Bapa, pimpin dan bimbing kami untuk melangkah Tuhan, berjalan di dalam terang firman-Mu. Tuntun kami Bapa, pimpin dan Mari, bimbing Tuhan. kami untuk berjalan di dalam terang kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar Bapa, terus belajar Bapa. Ajarilah kami Amin. Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, menjadi terang Tuhan dan pelita dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus ajari kami Bapa, belajar, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus menjamah kami, menuntun kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, mampukan kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Engkau baik Bapa, Engkau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami semuanya. Malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami untuk bisa mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC pada malam hari ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor John Sarbonan,
dan istrinya Ibu Sinta Nini dan juga keluarganya. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kesehatan yang baik Bapak, tubuh yang sehat, semangat yang baru. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor John Sarbunan Bapak, sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan kehendak Tuhan, merupakan suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semuanya, umat Tuhan, teman Tuhan yang mendengarkan. Tuhan, bawa juga Pastor John Sarbunan Tuhan, kepada orang-orang yang berpengaruh dalam misi pelayanan dan penginjilannya. Sehingga hari demi hari Tuhan, setiap pelayanan dan penginjilannya Tuhan dilakukannya senantiasa untuk kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sahabat kami Tuhan, teman-teman kami yang ikut ibadah Jumat online malam hari ini. Tuhan berkati kami semuanya satu persatu. Tidak ada yang luput dari perhatian-Mu Bapa. Tuhan topang kami, beri kekuatan kami Bapa. Bukakan hati rohani, persiapkan hati kami Bapa, agar firman Tuhan yang didengarkan senantiasa menjadi penyejuk dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa, yang kami panjatkan dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa, memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Haleluya, 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 amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa sebelum firman disampaikannya telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan ya. Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan, kita doakan untuk rencana pernikahannya pada bulan Desember semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Tentunya untuk kesehatannya, untuk juga keuangan dan bisnisnya, supaya semakin hari semakin dibukakan Tuhan, jalan-jalannya dimudahkan ya, dilancarkan. Amin. Amin. Rezekinya. Amin. Tetap semangat Pak Darmawan. Ya, saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang bakal Tuhan lakukan dalam hidupmu ya. Amin. Dan malam ini ada Ibu Beli Hukubun juga yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Kita akan doakan dia ya. Selain tadi sudah disampaikan oleh Ibu ADC, Ibu Rosalin, sudah di rumah sakit dalam rangka untuk penanganan kesehatannya. Kita doakan semua berjalan lancar ya, saudaraku. Untuk juga menantu dari Ibu Indriani juga yang sedang kepenang ya, untuk diobati penyakitnya. Kita doakan, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan ingin semua kita malam hari ini hidupnya sehat, hidupnya sembuh, hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Tuhan tidak ingin lihat engkau menderita, saudaraku. Kalau engkau menderita, juga Tuhan juga merasa ya, hatinya itu terenyuh, saudaraku. Hatinya tidak tahan melihat engkau menderita. Itulah sebabnya kenapa Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku. Ya. Dan Tuhan lakukan itu semua di atas kayu salib sehingga Dia menyelesaikan semuanya, penyakit kita, dosa-dosa kita, segala kutuk-kutuk kemelaratan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan salah satu perkataan di atas kayu salib yang Yesus ucapkan adalah has finished. Artinya sudah selesai. Katakan sudah selesai. Apa yang Dia selesaikan di sana? Segala sakit, penyakit, dan kelemahanmu. Dia selesaikan segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk yang membuat engkau benar-benar terpuruk. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Supaya hidupmu benar-benar dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan ya. Dari segala hal yang membuat engkau susah dan tertekan, saudaraku ya. Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan, berbahagia di bumi sampai di sorga, saudaraku. Itu yang Tuhan ingin engkau miliki dalam hidup ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, jangan kau sia-siakan kesempatan ini, saudaraku ya. Karena kesempatan demi kesempatan itu berlalu begitu cepat. Dan kalau engkau sia-siakan kesempatan ini, maka kesempatan ini tidak akan terulang kembali, saudaraku ya. Waktu berjalan terus, saudaraku, dan kita berpacu dengan waktu, saudaraku. Engkau bergerak atau tidak, waktu tetap bergerak, waktu tetap berjalan, saudaraku. Karena itu, saudara, kita perlu terus melewati hari-hari hidup kita ini. Perlulah dengan Tuhan setiap hari, saudaraku.
supaya engkau bisa benar-benar mengalami sesuatu yang ajaib dalam kehidupanmu. Ya, oke, selamat datang juga sahabat kita Pak Ferry bersama dengan istrinya ya Bu Lastri. Kita juga doakan untuk persiapan mereka untuk juga untuk peneguhan nikah ya tentunya. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik karena Tuhan ingin semua kita orang percaya adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin ya. Orang bahagia itu nggak harus banyak uang, hartanya melimpah, ya dia punya deposit ada di mana-mana. Itu boleh-boleh saja, tapi orang bahagia itu adalah ketika dia mengenal siapa Tuhan Allahnya. Nah, itulah kebahagiaan manusia yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata, apa artinya orang punya harta seisi dunia, kaya raya, uang banyak, hartanya melimpah, ya saudaraku, tapi jiwanya binasa. Saudara-saudara, untuk apa saudara-saudaraku? Kekayaan yang dia miliki sementara jiwanya akan berakhir dalam kebinasaan di neraka. Saudara, karena itu mumpung masih ada kesempatan kita beribadah, ayo kita beribadah dengan baik. Ada kesempatan kita belajar firman, kita belajar dengan baik supaya apa? Kita tidak menyesal pada akhirnya, saudaraku. Biasanya orang menyesal itu di belakang ya. Pada saat segala sesuatu sudah terlambat, segala sesuatu sudah habis, baru dia baru sadar, waduh ternyata dia sudah sia-siakan waktu-waktunya begitu banyak, saudara. Ya, hari ini mari Bapak Ibu, mumpung Tuhan masih kasih kesempatan, ayo kita terus giat bagi Tuhan ya, supaya kita berbahagia di bumi sampai di sorga. Oke, sebuah rahasia firman yang diangkat malam ini dalam sorotan tema yaitu rahasia dia itu lebih dari penguasa dunia ini. Nah, menurut saudara siapa penguasa dunia ini? Ada yang tahu? Saat ini siapa penguasa dunia ini? Ya. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kapan dia mulai menguasai dunia ini? Sejak mandat untuk menguasai dunia diberikan kepada manusia. Pertama kali Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa, Tuhan berikan mandat kepada mereka untuk mengelola bumi ini, menguasai bumi ini, dunia ini. Ternyata mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berhati-hati, mereka lebih mengikuti keinginan-keinginan hati mereka, terikat dengan apa yang mereka pandang, apa yang mereka dengar, mempengaruhi alam bawah sadar mereka, sehingga akhirnya mereka mulai menuruti keinginan-keinginan daripada iblis itu, yang bekerja melalui si ular yang ada di taman itu, sehingga ular itu bisa bicara kepada manusia, dan akhirnya mereka gagal, gagal melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah perintahkan semua pohon dalam taman Eden ini, boleh kamu makan buahnya, semuanya, buah apa saja silakan makan. Tapi jangan yang satu ini, aku tidak ingin kamu sentuh dia, kamu makan buahnya. Kalau kamu sampai makan buahnya, maka kamu akan mati, saudaraku. Ya, saudaraku, Tuhan kasih kebebasan untuk menikmati semua pohon dalam taman Eden, tapi yang satu ini jangan, ini pengecualian. Ini adalah haknya Tuhan, dan sebetulnya Tuhan lagi ngetes mereka, Tuhan lagi uji mereka, saudaraku. Dan disitulah kalau kita perhatikan, sebetulnya di situ hukum tentang perpuluhan sudah mulai muncul ya. Hukum tentang miliknya Tuhan sudah mulai muncul. Untuk manusia jangan mengotak-atik itu, ternyata manusia lebih mengikuti akan bisikan-bisikan daripada iblis, sehingga akhirnya mereka melanggar ketetapan Tuhan, dan akhirnya kita tahu sama-sama saat mereka makan buah itu, akhirnya mereka mati. Betul mereka tidak mati secara jasmani, tapi dimulai dengan mati secara rohani. Nah, waktu mereka mati secara rohani, akhirnya mereka hubungan dengan Tuhan jadi rusak, jadi terganggu. Mereka hubungannya dengan pasangannya jadi terganggu, saling menyalahkan. Kemudian hubungan dengan alam semesta, dengan ciptaan yang lain lagi, semua terganggu, jadi rusak semuanya. Maka itu saudaraku, ketika Tuhan melihat semuanya ini saudaraku, dan itu mulai muncul pembunuhan pertama kali di muka bumi sebagai akibat dari manusia tidak taat ya. Tetapi syukur Tuhan utus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan dia lakukan karya keselamatan itu. Dan apa yang terjadi kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Dan nanti sahabat kita Ibu ADC bacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, Filipi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Amin. Supaya dalam nama Yesus
Apa yang terjadi? Bertekuk lutut. Siapa yang bertekuk lutut? Segala yang ada di langit. Terus di mana lagi? Yang kedua, dan yang ada di atas bumi. Itu yang kedua. Siapa lagi yang bertekuk lutut? Yang ketiga, dan yang ada di bawah bumi. Saudara tahu yang ada di bawah bumi itu apa? Air, ya. Di dalam dasar laut itu. Jadi saudara lihat ya, segala jagat raya alam semesta ini, ketika memang iblis menguasai ini semua, dia adalah penguasa dunia ini. Kasih Tuhan, saat Yesus mati di atas kayu salib, nah maka dia mulai menguasai dunia ini, saudaraku ya. Dia telah menaklukkan iblis, dan ini akan terjadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Segala yang ada di langit siapa, saudaraku? Malaikat-malaikatnya, roh-roh yang ada di udara, di angkasa sana, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam alam roh, pemerintahan iblis, itu ada 4 strata. Pertama, pemerintah udara, di udara, pemerintah di udara. Di bawah pemerintah di udara ada penguasa-penguasa di udara. Nah, di bawah penguasa-penguasa di udara ada penghulu-penghulu di udara. Di bawah penghulu-penghulu di udara ada lagi roh-roh jahat di udara. Jadi saudara lihat, strata pemerintahan dari iblis itu 4 lapis ya, berlapis 4, saudara. Dan semua ini sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Pertama, yang kedua, segala yang ada di atas bumi. Siapa yang ada di atas bumi? Kita manusia ini. Ciptaan manusia ya, hewan-hewan semua itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan yang ada di bawah bumi pun itu bertekuk lutut. Wow, luar biasa Tuhan kita, begitu dahsyat. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini kabar baiknya. Nama Yesus itu adalah selaku di atas segalanya. Kenapa? Karena dia telah rela apa selaku? Dia rela untuk melakukan penebusan. Katakan amin. Dalam bahasa Inggris, redeem. Dia membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dosamu dan dosaku, dosa umat manusia yang tidak bisa dibayar dengan uang berapapun, dengan harta kekayaan, harta materi, harta keuangan, harta bendawi, tidak bisa membayar penebusan itu. Hanya Yesus yang bisa membayar harga penebusan itu, baru kita benar-benar mendapatkan keselamatan ya. Saudaraku, dia melakukan penebusan dan pengorbanan di atas kayu salib. Saudaraku ya, ada kata pengorbanan dari kata korban. Korban itu sakit, saudaraku. Bapak Ibu, kalau engkau ikut Tuhan, tidak ada pengorbanan, engkau tidak merasa sakit, maka itu belum disebut korban. Korban apa, saudaraku? Korban waktu iya, korban tenaga iya, betul? Korban apa lagi? Korban pikiran iya, korban materi iya. Nah, kita mau kumpul ibadah Zoom malam ini, kita kan keluarkan uang, kita berkorban apa? Kita beli pulsa, beli kuota internet supaya kita bisa ikut ya ibadah Zoom malam ini dari berbagai tempat di mana kita berada, dari rumah kita masing-masing. Ini korban. Amin. Dan korban memang sakit, saudaraku. Termasuk juga ini yang paling hebat, korban perasaan. Wow, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengerti tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka apa yang kita lakukan, yang kita berikan pengorbanan kita, baik waktu kita kepada Tuhan, tenaga kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, akal budi hidup kita kepada Tuhan, kita mendedikasikannya, termasuk uang kita juga, kita berikan kepada Tuhan, saudaraku ya. Baik untuk kita beli pulsa, belum lagi saudaraku, kita diberkati Tuhan, dan kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, apa yang menjadi rasa syukur kepada Tuhan, kita persembahkan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan gereja CLC. Ini korban, saudaraku ya. Bapak Ibu, korban itu memang sakit. Sesuatu yang kau korbankan kalau belum sakit itu belum disebut korban. Ya, saudaraku, kapan Yesus diberikan nama di atas segala nama, segala lutut bertekuk di atas bumi, di bawah bumi, bahkan di langit. Pada waktu dia berkorban, saudaraku. Nah, kabar baik bagi kita sekalian, kalau engkau adalah orang yang suka berkorban bagi Tuhan, maka ini saatnya Tuhan akan mempermuliakan hidupmu. Ya, Tuhan akan mempromosikan hidupmu. Saya masih ingat yang saya sampaikan seorang anak muda yang bernama Martin, saudaraku ya.
Sejak dia mengalami kehancuran di dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, saudaraku, dia mulai mencari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pertemukan dia dengan seorang pasangan hidup dan akhirnya mereka menikah, saudaraku. Dan pada waktu mereka menikah, mereka mau memulai satu usaha, mereka bingung usaha apa. Sementara pandemi mulai muncul, saudaraku. Dan dia berdoa, dia tanya Tuhan, dan tiba-tiba di dalam benak dia, dalam pikiran tertulis kata internet, saudaraku. Dan seorang kasih Tuhan, saat itu dia bingung bagaimana ini untuk memulainya, modalnya nggak ada. Dia presentasikan pada teman-temannya, saudaraku. Satu persatu mereka tidak tertarik, saudaraku. Dan pada waktu itu dia ingat, saudaraku, kepada mantan istrinya dan dia telepon, saudaraku. Pada waktu itu mantan istrinya juga telepon dia, kamu kerja apa sekarang? Dan dia bilang, saya ini mau memulai satu usaha, namun saya butuh modal, saudaraku, ya. Dan sebagaimana saudara dengar cerita yang saya sampaikan, ini kisah kesaksian dia, saudaraku. Dia punya rumah, dan rumah itu, saudara, pada waktu dia diminta keluar dari rumah itu, meninggalkan rumah, dia tinggalkan rumah itu. Padahal rumah itu adalah hasil usaha dia, hasil keringat dia, saudaraku. Namun dia rela meninggalkan rumah itu. Tapi tahukah saudara, dia lepaskan, dia ikhlaskan saja, saudara. Dan saat itu, dan waktu dia menceritakan bahwa dia butuh modal, ternyata rumah itu, saudara, istri bilang, oke, saya bantu, tapi dengan catatan dikasih bunga 50%. Waduh, 50% itu tinggi sekali, saudaraku, ya. Kalau bunga bank paling berapa? 2,5% atau mungkin 10%, ya. Tapi ini 50%. Tapi sudah dibilang tidak apa-apa, kasih dia waktu sekitar 3 bulan dan dia kerjakan bisnis itu, saudaraku. Dan tahu-tahu Bapak Ibu, boom, bisnisnya itu meledak, saudaraku. Wow, pada saat orang di rumah saja mereka membutuhkan produknya dia, internet ini, saudaraku, ya, yang berfungsi sebagai modem, sebagai juga untuk yang menguatkan signal. Kalau mereka pergi kemanapun, mereka tidak takut kehilangan signal, saudara-saudaraku, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, benar-benar, saudara-saudaraku, orang-orang yang dulu dia presentasi, mereka tidak tertarik, mereka menolak. Pada saat mereka tahu ini bisnis yang sangat profit, mereka telepon dia, mereka bilang, aku mau invest. Aku mau invest. Satu lagi bilang, aku mau invest. Tapi dia bilang apa? Maaf, sudah terlambat. Kalian terlambat, saudaraku, ya. Jadi akhirnya teman-temannya itu pada menyesal. Dan Anda tahu, hari ini dia punya kekayaan, dia punya omsetnya itu dalam tahun yang dia rintis ini sudah 100 miliar lebih, saudaraku. Wow, luar biasa. Dan dia sedang mencetak banyak anak-anak muda menjadi milioner-milioner, saudaraku. Nah, semua itu bermula dari apa? Dia cerita, waktu dia memberkati hamba Tuhan, saudaraku, hamba Tuhan pelayanan di Australia, dia dengan segenap hati datang jemput hamba Tuhan itu di bandara, bawa ke hotel. Nah, setelah itu hamba Tuhan selesai pelayanan dari gereja setempat, memberikan persembahan kepada hamba Tuhan itu. Namun, dia sendiri nggak mau tinggal diam. Dia juga keluarkan apa yang dia miliki, saudaraku. Dia memberkati hamba Tuhan dari apa yang dia punya, saudaraku. Tapi Tuhan tidak lupa, saudaraku. Saat dia mengalami berbagai macam masalah, problem dalam kehidupannya, dia hancur rumah tangganya, hancur usahanya dia di sana. Dia pulang ke Indonesia, Tuhan pulihkan dia, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan hari ini luar biasa. Anak muda ini sangat diberkati Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, ingat, pengorbanan itu sakit. Kalau engkau tahu rahasia ini, engkau memberkati hamba Tuhan, maka engkau juga akan diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, teman-teman hamba Tuhan yang dari Jakarta datang pelayan di Australia, dan pada waktu mereka dengar dia pulang ke Indonesia, mereka telepon dia, kamu butuh apa, kamu mau apa, mereka siap untuk menghandle, dan dia tidak mau menyusahkan, saudaraku. Dia berusaha bagaimana untuk dia bisa melakukan sesuatu dan ternyata berhasil, saudaraku. Dia bisa bawa orang tuanya, saudara-saudaranya jalan-jalan ke luar negeri. Bapak Ibu, saya percaya mungkin hari ini engkau mengalami persoalan, kegagalan, berbagai macam hambatan, halangan. Itu belum selesai. Ya, jangan pernah engkau berhenti mencari Tuhan. Ini anak muda ini, dia juga seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja, dan Tuhan proses di situ sehingga akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat, saudara-saudaraku, ya, tentang rahasia ini. Soal tadi temanya apa tadi, saudaraku, ya? Yaitu rahasia itu dari penguasa. Nah, siapa itu lebih penguasa? Ini yang pertama adalah lebih dari penguasa dunia ini, karena dia sudah menaklukkan iblis.
Dan yang kedua, siapa dia itu lebih dari penguasa. Ini rahasia yang kedua adalah kita semua gerejanya, saudaraku, ya. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan iblis. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau sadar bahwa kuasa Tuhan dalam hidupmu dan engkau menggunakan kuasa itu, maka saya percaya sudah bisa dipastikan engkau pasti menang atas penguasa dunia ini. Alkitab berkata, Paulus bilang, roh yang ada dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Jadi kalau orang bilang sini ada tempat yang angker, sini ada kun yang sakti, saudaraku, ingat bahwa Tuhan mengaruniakan kepada saudara saya itu roh yang tak terbatas, roh yang begitu dahsyat. Amin. Mari kita lihat saudaraku di ayat-ayat ini, saya Yohanes 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara-saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia dia itu lebih dari penguasa dunia ini. Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan lihat siapa dia yang mengetahui rahasia dia itu lebih dari penguasa dunia ini. Nah, dia adalah orang yang memiliki 3P. Apa itu 3P? P yang pertama itu bernama perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikan firman yang didengar, saudaraku. Yang didengar itu tentang apa? Tentang misinya Yesus bolak-balik ya ke sorga. Jadi Yesus itu dari sorga datang ke dalam dunia. Setelah dia melakukan karya penebusan, karya keselamatan di atas kayu salib, nah saatnya juga dia pulang ke sorga. Untuk apa? Sediakan tempat bagi kita. Ini yang namanya misi Yesus bolak-balik ke sorga. Jadi ini harus perhatikan ya. Perhatikan pada waktu engkau dengar rahasia ini. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Amin. Jadi rahasia yang pertama, siapa dia yang mengerti bahwa dia itu lebih dari penguasa dunia ini, dia adalah orang memperhatikan firman. Ya, P yang pertama itu perhatikan firman. Firman yang didengarnya. Tentang apa? Misinya Yesus itu bolak-balik ke sorga. Jadi Yesus bilang, dia pergi ke sorga, sediakan tempat, dan setelah itu dia sediakan tempat bagi kita di sorga, dan kemudian dia akan datang kembali pada kedatangan kedua kali. Dia angkat kita, dia bawa kita pergi ke sana. Ya, jadi saudara, ini rahasianya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Ya, siapakah dia orang yang mengerti bahwa dia itu lebih dari penguasa dunia ini. Yang ketiga, yang kedua, dia adalah orang yang punya P yang kedua. P yang kedua itu apa? Itu P yang kedua bernama pentingnya mengerti. Mengerti apa? Hal yang akan terjadi, saudaraku, ya, Yesus itu sudah mengatakannya. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Yesus sudah mengatakan. Nah, perkataan Yesus itu luar biasa. Jadi biasanya kalau orang itu saudara-saudara berkomentar, itu karena mereka lihat satu peristiwa sudah terjadi. Tapi ini Yesus enggak. Dia mengatakan dulu sebelum hal itu terjadi, dia sudah mengatakan. Ini luar biasa, ya. Semua yang difirmankan Tuhan yang dikatakan itu digenapi. Ya, ini kita lihat. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 29. Yohanes 14 ayat yang ke-29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Amin. Jadi mereka pada murid-murid pada akhirnya ngerti, oh iya, semua yang terjadi memang Yesus sudah mengatakan sebelumnya. Jadi itu digenapi, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kalau ada di antara saudara yang punya pergumulan, ingatlah bahwa firman Tuhan yang kau dengar itu, sangat penting. Dan itu sebuah perkataan Tuhan. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah mengatakan dulu bahwa akan ada pertolongan Tuhan bagi engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Jadi ketika nanti engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami pemulihan, baru engkau sadar, oh iya, firman sudah sampaikan itu terlebih dahulu. Jadi saudaraku, nah makanya pentingnya kita mengerti ya, mengerti akan firman Tuhan ini, hal yang dikatakan Yesus itu sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali, saudaraku. Saya lihat firman demi firman yang Tuhan sampaikan itu digenapi, saudaraku. Ya, jadi saya ingat pada tahun 2005, pada saat gereja ini dibangun, gereja CLCC, saudaraku. Dan pada saat itu Roh Tuhan berbicara, John, jangan takut. Ada sesuatu yang akan terjadi.
Tuhan bilang, jangan takut, berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Tuhan berkata bahwa aku sedang mempersiapkan kau menjadi seorang pemenang dan aku sedang melatih engkau menjadi seorang pemenang. Karena itu, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Wow, Bapak Ibu, hati saya hancur. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Kalau Tuhan mau saya melakukan, mari Tuhan, berikan saya kesempatan. Bukakan jalan. Tidak lama kemudian, saudaraku, setelah saya dengar apa yang Roh Kudus sampaikan, datang masalah, persoalan. Wow, datang bertubi-tubi, saudaraku. Satu persatu datang. Saudara-saudaraku, dan benar-benar ketika hal itu terjadi, saudara, saya tidak kaget lagi. Karena apa? Tuhan sudah nyatakan lebih dahulu. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah engkau ragukan akan perkataan Tuhan. Apa yang engkau dengar firman Tuhan itu sebuah satu konfirmasi, sebuah peneguhan bahwa bersama dengan Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan, saudaraku. Dan saya tahu, saudaraku, Tuhan juga bilang bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Dan itu yang sedang saya tunggu, itu yang sedang saya nantikan. Dan karena itu saya melatih diri saya, mempersiapkan diri saya untuk sampai ke sana. Dan saya berdoa bukan cuma saya yang akan sampai ke sana, tapi semua kita malam hari ini juga akan dibawa Tuhan ke sana. Karena Yesus sudah bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu, saudaraku, memang butuh proses. Nah, terkadang proses ini nggak mudah, saudaraku, ya. Ibarat tidak semudah orang membalikan telapak tangan, ini butuh proses. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, ya. Siapakah dia yang mengetahui dia lebih dari penguasa dunia ini, ya. Itu tentang Yesus, ya, lebih dari penguasa dunia ini. Yang ketiga, dia adalah orang yang punya P yang ketiga. P yang ketiga itu bernama pengakuan. Pengakuan yang nyata. Yang nyata bagaimana? Bahwa iblis, penguasa dunia ini, tidaklah lebih berkuasa dari Yesus. Katakan amin. Artinya Yesus lebih berkuasa dari iblis. Jadi kalau ada orang Kristen yang takut setan, takut iblis, itu salah, saudaraku. Harusnya iblis itu takut kepada saudara. Bilang amin. Karena kepada Yesus saja iblis gemetar, saudaraku. Nah, kita ini diberikan kuasa. Kalau ada orang Kristen yang takut pada iblis, itu salah besar. Yang terjadi harusnya iblis takut kepada saudara-saudara sekalian. Takut kepada Yesus, kenapa? Ada otoritas, ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Mari kita lihat dulu, Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Amin. Amin. Haleluya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, ya. Saudaraku, bahwa ini ada satu pengakuan, ya, pengakuan yang nyata bahwa iblis, penguasa dunia ini tidak berkuasa atas diri Yesus. Berarti siapa yang berkuasa atas diri Yesus? Bapa di sorga. Karena Yesus bilang di ayat sebelumnya, Bapa lebih besar dari aku. Amin. Haleluya. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau, saudaraku. Engkau harus ada di atas persoalan. Jangan persoalan di atas kehidupanmu. Engkau harus taklukkan masalahmu. Karena Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bersama Yesus, dia katakan Bapa lebih besar. Mari kita lihat, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat yang ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Apa artinya Bapa lebih besar pada Yesus? Artinya Yesus mau nurut, Yesus mau patuh, dia mau taat, mau tunduk kepada kehendak Bapa, ya. Dan Yesus bilang hal ini kepada murid-murid, tentu mereka bisa bersedih, mereka berduka karena Yesus akan pergi ke surga, mereka kehilangan Yesus. Tapi Yesus bilang mereka itu akan bersuka cita, saudaraku, ya, karena Bapa lebih besar daripada Yesus. Amin. Dan saya percaya hari ini kita punya Bapa di surga yang lebih besar
dari segala persoalan yang engkau alami di hari ini. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia semakin percaya pada siapa? Pada perkataannya Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 29. Yohanes 14 ayat yang ke-29, dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Amin. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Haleluya, Bapak Ibu. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Mungkin hari ini engkau dipermalukan manusia, tapi kalau engkau percaya pada Tuhan, engkau tidak dipermalukan. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir ya. Saudaraku, hasil dari orang yang mengerti bahwa dia Yesus lebih dari penguasa dunia ini, lihat saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia akan bangun ya, dan seperti perintah Yesus, dia akan bangun untuk apa? Untuk dia melangkah sebagaimana yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat yang ke-31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Amin, amin. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Artinya Tuhan mau bilang, jangan kamu tidur, jangan kamu terlena, jangan kamu terkecoh, jangan kamu tertipu. Bangun sekarang. Ini waktunya, jangan tidur lagi. Kalau orang tidur, maling datang, dia nggak tahu harta kekayaannya, emasnya, semua perhiasannya pasti hilang, saudaraku. Karena apa? Dia tertidur. Tapi kalau dia nggak tidur, dia berjaga-jaga, aman, saudaraku ya. Dia bisa mengawasi harta bendanya, apa yang menjadi miliknya, saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang sedang tidur hari-hari ini, tapi Tuhan minta, mari kita semua bangun. Kita bangun, kita pergi. Pergi dari sini, saudaraku. Pergi, keluar dari zona nyaman. Keluar dari segala ketakutanmu, kekhawatiranmu. Dan pergi kemana? Pergi untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Supaya hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang khawatir tidak khawatir lagi. Ya, hatimu yang takut tidak takut lagi. Karena ada Tuhan yang memberikan damai di dalam hati dan hidupmu. Tuhan berkati kita sekalian malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Baik, bisa dibuka? Ya. Ya. Shalom Pak John. Ya, shalom. Semua Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami sudah bisa berkumpul kembali Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh dapat menyembah, memuji, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini semua Tuhan untuk membangun, membangkitkan iman percaya kami ya Tuhan. Biar firman-Mu juga kami boleh belajar untuk melakukan ya Tuhan. Biar kami boleh sama-sama maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu juga Pastor John Sarbunan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadikan pelita bagi semua yang mendengarkan malam hari ini Tuhan. Berkati juga berikan perlindungan Tuhan, dimanapun Pastor John berada, beserta keluarga, anak-anak, dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan ya Tuhan. Dan juga apa yang diperlukan semuanya Tuhan dalam pelayanan, baik untuk keperluan sehari-hari Tuhan yang mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami yang telah hadir malam hari ini Tuhan juga memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buatnya betul ya Tuhan. Dan juga kami berikan kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami boleh tiap hari boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin.
Amin. Pak John. Makasih. Sinyalnya hilang ya, Bu Adesi? Ada kok Bu. Silakan host kita Bu Mahda. Iya. Terima kasih buat Bapak Kepala yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rumit di dalam setiap kehidupan kita dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinlia dari Surabaya. Silakan Ibu. Ya. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam Bu Silya. Mari kita akan doa prophetik 1 dan 2. Ya. Mari kita doa prophetik 1. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, tidak ada terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian Bu Sindiang, suaranya kok hilang? sudah berakhir. I I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amen. Doa prophetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amen. JLCC adalah membawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang di bawah Tuhan. Yes, Lord. Gerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Makasih Pak. Sama-sama. Tuhan berkati. Amen. Amen. Ya, terima kasih buat Ibu Sinlia yang telah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya, pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina, SPD dari Pekanbaru. Silakan Ibu. Amin.
Terima kasih, Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0313126841 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306992929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jum pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 14 bulan 8 2023, Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 23 bulan 8 2023, Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2023, Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Naik Pak John. Ya, sudah bisa. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Bu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Amen. Terima kasih buat Ibu Ratna yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Sebelum kita menerima doa berkat, kami selaku host mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang malam ini melayani di ibadat pada
ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih buat doa profetik yang disampaikan oleh Bu Siniang dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang disampaikan Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa sebelum firman Tuhan, Bapak Darmawan dari Medan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Darmawan. Amin. Dan doa peneguhan firman Tuhan, Ibu Nini Irawati. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Ibu ADC yang telah membantu hambanya, Pak John yang membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kami serahkan kepada koordinator kita, Ibu ADC. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Magdalena ya yang sudah memimpin ibadah kita sebagai host. Tapi yang pertama-tama kita tetap mengucap syukur bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita semua sudah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi di dunia kita hanya sementara Bapak Ibu. Makanya kita semua harus tetap semangat dan kita harus berjuang apapun rintangan di depan. Karena kita mendapatkan yang terbaik di rumah Bapa di surga ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak John. Juga Liang, wow bersama cucu ya Bu melayani malam hari ini. Double berkat buat Bu Sin Liang ya. Dan semangat Bu Ratna Marlina yang luar biasa ya suaranya wow menggema sampai kemana-mana. Dan berkati Bu Ratna juga dan semua yang sudah ambil bagian dalam pelayan malam hari ini ya, Bu Nini, Bu Pak Darmawan, juga semua kita yang hadir, kita sudah diberkati dengan kekuatan yang baru untuk kita menapaki hari esok. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat kita semua, tetap semangat apapun di depan seakan-akan memerintangi kita, tapi kita harus tetap maju untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja CLCC di bawah penggembalaan Pastor John Sarbunan MA sebagai gembala kita semuanya. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak John dan terima kasih semua teman-teman. Kan ke Ibu Magdalena untuk kita mau menerima berkat dari Tuhan. Silakan Bu Magdalena. Ya, terima kasih buat Ibu ADC yang telah menyampaikan kata-kata atau ucapan terima kasih buat pengembalaan hari ini. Tiba saatnya kita akan menerima doa dan berkat oleh Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena, Ibu Jonathan Punidi ya, untuk sudah melayani kita luar biasa malam ini sebagai host. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Malam ini aku berkata, siapa yang sakit, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, pertolongannya selalu baru, mujizatnya selalu tersedia. Mulai hari ini, engkau Pak Darmawan, terima kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, engkau terima kesembuhan. Ibu Lina Koswadi, engkau terima kesembuhan. Pak Lukas, Ibu Kesia Wilichan, engkau terima kesembuhan. Pak Jonathan Punidi, Ibu Magdalena, engkau terima kesembuhan. Ibu Ongkyo Kim, terima malam ini. Engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Punini Rawati, Ibu ADC, Ibu Sian Liang, di dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Malam ini aku berkata, siapa yang sakit malam ini, aliran kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terima, bukan cuma kesehatanmu pulih, tapi keuanganmu juga pulih, ekonomimu, bisnis karirmu pulih,
Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Dalam kesukaran, kesulitan, segala beban pergumulan akan terselesaikan satu persatu dalam nama Yesus. Terima malam ini dalam nama Yesus. Apa yang kau doakan malam ini sedang Tuhan dengar, sedang Tuhan jawab, dan sedang Tuhan beri engkau pertolongan malam ini. Di dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Mari buka tanganmu saat ini, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Lina Koswandi, Ibu Nini Herawati Koswandi, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Dalam nama Yesus, saudara kita, Pak Ferry bersama Bu Lastri, engkau terima kuasa Tuhan atasmu. Pak Darmawan, Ibu Siang Liang. Dalam nama Yesus, Ibu ADC, Ibu Ratna Marlina, Pak Jonathan Ponedi, Ibu Magdalena, Bu Kesia Willijan, Pak Lukas. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, engkau terima kesembuhan, terima keajaiban Tuhan malam ini, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Ong Gyokim, terima malam ini. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, dalam nama Yesus. Juga Adik Gasa, Bu Lea, juga bersama dengan Michael dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan, engkau terima pemulihan keuangan ekonomimu. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan, bersama Ibu Hana Nova, kau terima pemulihan atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Tuhan akan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil tidak gagal dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan daripadamu segala belalang pelaha, belalang penggerip, belalang pendopo, belalang pindahan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi roh kebangkrutan, tidak ada lagi roh kegagalan. Tuhan buat semuanya baik dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini dalam nama Yesus, kerajaan Allah turun atasmu yang berisi kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus, malam ini juga kami doakan, oh Tuhan, mari sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan calon menantunya ya Tuhan. Oh saudara Kristian, sembuhkan saat mereka kebenang operasi. Oh Tuhan, sembuhkan juga Ibu Rosalin, sembuhkan juga Ibu Beli Hukubun, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak malam ini, sembuhkan Pak Wongkir, sembuhkan Pak Frans Angkis, sembuhkan Pak Beni Volunteri, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya malam ini ada sesuatu yang ajaib mulai terjadi untuk sahabat-sahabat yang datang malam ini. Aku datang dengan iman, aku pulang bawa mujizat, aku pulang bawa pertolongan, aku pulang bawa kemenangan. Mari Bapak, berkati pelayanan besok pagi. Tuhan, Pak Lukas bersama dengan tim yang akan melayani, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Oma Nana, berikan panjang umur, damai sejahtera, kesehatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Engkau sudah melihat, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah memperhatikan anak-anakmu yang malam hari ini datang dengan iman. Mereka pulang terima mujizat, pulang terima kesembuhan, pulang terima kemenangan dalam nama Yesus. Kami doakan anak Dave Samuel, cucu Ibu Nini Herawati, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Juga untuk cucu Arsenio, oh cucu Bebeli, Tuhan sembuhkan dia sehingga bisa bicara lancar. Juga putri daripada Pak Puri Rosalin, Bu Sarah, sembuhkan dia, Bu Sandra, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Juga untuk putri Pak Lubis Halemuan, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Anak Keren kok bisa bicara lancar lagi. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam ini, engkau yang percaya, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima berkat, terima pemulihan. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Semangat ya. Terima kasih Bu Magdalena. Puji Tuhan ya. Semangat ya Bu Ong Gyokim. Terima kasih banyak Pastor John doanya. Terima kasih Bu Adici. Terima kasih firman Tuhan ya Pastor. Ya Pada amin. Bu Selian, keberkati ya Bu Kesia Milican, Pak Lukas, Ibu Marta, berkati ya, Gasa, Mulia, Terima Michael, kasih berkati ya. Pastor. Yes, Bu Kesia Milican. Selamat malam. Oke, mantap. semuanya. Selamat Tuhan Yesus malam. memberkati. Amen, amen. Praise the Lord. Terima kasih Pak John. Salam semangat teman-teman. Sama-sama Bu Nini, Bu Lina. Pak Ferry mana Pak Ferry? Bu Ong Gyokim. Pak Ferry mana? Bu Lastri. Pak Ferry ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Semangat Bu teman-teman. ADC. Ya. Ya, Bu Tuhan Ong, memberkati salam buat semua. Nathan ya. Ya. Ya, salam buat Cecenya. Oke. Ya. Semangat ya. Pak Darmawan, salam buat ini.
Bu Ananda Pak makasih ya. banyak, Pastor. Tuhan berkati Ya, pelayan Pastor. amin. Sama-sama semangat. Ya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Haleluya. semua Bapak Ibu. Amin. Shalom. Ya, shalom. Bu Magda, mana Pak Yonatan? Oke, sampai ketemu. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ya, praise the Lord.